Oke, kita lanjut. Terakhir, kita sampai persamaan bidang ya. Dan contoh nomor 3 belum saya bahas. Akan saya mulai di situ. WAOD hadir nggak WAOD? WAOD ke kelas ini kan ya? Mana WAOD? Renai salah lagi tuh namanya. Nggak pakai NIM depannya. Renais mana? Nggak ada orangnya, cuma ada Zoom-nya doang. Ada Pak. WAOD teh kelas ini bukan ya? Lupa saya. Oke, sudah lanjut aja dulu. Oke. Ingat-ingat lagi ya, kalau mau bikin persamaan bidang, harus ada satu titik di bidang dan diketahui satu vektor normal. Oke, saya bahas nomor 3. Hati-hati, soal-soal menyangkut vektor ini teorinya cukup sedikit, tapi variasi soalnya kadang-kadang butuh banyak ide. Nah, coba kita lihat soal ini. Buktikan jarak dari titik X0, Y0, Z0, tentunya titiknya di luar bidang. Kalau di bidang sih ya jaraknya 0 ke bidang nanti. Jaraknya titik ini ke bidang ini. Jadi di sini diasumsikan X0, Y0, Z0-nya tahu titiknya tertentu. Persamaan bidangnya tertentu, A, B, C, D besarnya ini diketahui. Maka jaraknya adalah ini katanya. Tuh, kan mau diapain ngitung-ngitung jarak titik ke bidang. Yang jelas jarak titik ke bidang adalah kita tarik tegak lurus dari titik ke bidangnya. Ini tarik garis bilang. Nah, dari informasi ini, saya tahu vektor normalnya ini. Ingat bahwa vektor normal bidang itu nggak tunggal ya. Nggak harus ini sampai bidang. Mau dilebihin juga boleh panjangnya. Pokoknya tegak lurus bidang. Mau arahnya ke atas juga boleh. Mau panjangnya setengah juga boleh. Gitu. Setengah dari yang merah ini. Yang penting tegak lurus terhadap bidang. Nah, bagaimana menghitung jaraknya kalau vektor normal ini saya gambar pas sampai bidang. Nggak harus. Nanti dihitungannya juga nggak harus. Gimana ngitung jaraknya? Nah, idenya pilih satu titik di bidang. Titik tertentu. Ya. Yang mana aja. Ambil sembarang titik di bidang. Ini udah ada angkanya. Kalau persamaan bidangnya udah diketahui, misalnya 2X tambah 3Y minus 4Z sama dengan 100 gitu. Maka saya ambil. X-nya misalkan 1, Y-nya 1, P-nya bukan X ya. P-nya 1, Q-nya 1, R-nya kita hitung dari sini gitu ya. X, Y, Z-nya. Ambil satu titik, bukan sembarang ya. Satu titik tertentu. Ini sembarang, rada nggak benar. Satu titik aja tertentu. Satu titik. Nah, kemudian kita bikin vektor dari titik ini. X0, Y0 ke titik ini. Nah, kita bikin vektor. Kan ini tertentu, maka vektornya diketahui. Bisa kita ketahui vektor U. Maka jarak dari titik ke bidang adalah proyeksi vektor U pada vektor normal ya. Jadi yang biru ini kita proyeksikan ke vektor normal yang merah. Yang merah jangan diasumsikan ini titiknya di bidang. Boleh aja di bawahnya. Tapi kalau ini diproyeksikan, yang biru ujungnya ya jatuh di bidang juga. Jadi tinggal ngitung panjang proyeksi U pada vektor normal. U-nya udah ada, ini tertentu. Karena ini kita pilih titiknya tertentu. Nah, proyeksi apa? Ini. Oh, ini udah disebut tadi. Maka, kalau ini proyeksi yang biru ke vektor yang merah itu kita namakan panjangnya L, panjang proyeksinya. Maka L ini jarak titik ke bidang
adalah panjang U kali kosinus sudut ini ya. Nah, udah tinggal panjang U kita bisa hitung dari sini. Cos theta kita hitung sudut antara vektor normal dengan vektor U. Vektor normalnya ini, U-nya ini sudut antaranya juga bisa dihitung. U, jadi cos theta-nya sudut antara N dengan U. Ya, N kali U, atau U kali N karena komutatif, dibagi panjang U kali panjang N. Oke, begitu. Kenapa ini dimutlakan? Karena kita ngitung panjang ya. Kalau panjang harus positif nanti. Lanjut saya hitung. Ini dicoret. Tinggal ini. Oke, lanjut lagi. Masukkan angka-angkanya. U-nya ini, N-nya itu. U kali N. Ini dikali U. U kali N sama N kali U sama aja ya. Kalau vektor. Jadi A kali ini tambah B kali ini tambah C besar kali ini. Itu adalah ini. Dibagi panjang N dikuadratkan. Akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Belum cocok dengan ini. Belum sama. Tapi ininya udah ada yang sama. AX0 ini ada kan. BY0 ini. CZ0. Jadi saya keluarkan yang itu. Susun gitu. Belum sama dengan ini. Dengan yang diminta. Nah, kita lihat. Tadi PQR adalah titik di bidang. Artinya apa? Artinya kalau titik di bidang ini, kalau P-nya saya ganti, X-nya di sini ganti P, Y-nya ganti Q, Z-nya ganti R, ini persamaan ini akan dipenuhi. Jadi memenuhi persamaan bidang. Jadi kalau saya ganti X-nya dengan P, Y-nya dengan Q, Z-nya dengan R, hasilnya sama dengan D. Jadi yang ini sama dengan D. Ya. Nah, terbukti. Ini. Begitu. Jadi soalnya yang susah idenya ya, memilih titik, kemudian diproyeksikan. Sisanya mah udah gampang ini. Nah, di soal-soal vektor nanti kita lihat di soal latihannya minggu depan mungkin bahwa ide-idenya gitu yang susahnya tuh. Begitu dikasih tahu, coba pilih titik di bidang, proyeksikan vektor normal. Ah, udah gampang gitu. Oke. Sampai sini. Tiara, paham tidak? Paham, Pak. Siapa yang tidak paham, tolong tanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya langsung. Yes, biarin aja. Nah, sekarang mau membentuk persamaan garis. Oke, saya crop karena saya mau turunkannya manual. Kalau langsung lihat sana, biasanya oh, gambarnya perlu. Sebentar. Jadi saya mau nge-crop ini. Satu, masukkan sini. Sebentar ya. Dan saya perlu gambarnya. Karena saya ngegambarnya jelek. Gambarnya. Mana? Loh. Gambarnya tapi bukan yang udah dijalankan. Gambar yang pertama. Keburu muncul itunya, bentar. Mana ya ikonnya ini? Nah, ini perlu saya ambil dulu gambarnya. Kemudian saya ceplokkan di sini. Ceplok-plok gitu ya. Nah, yang diingat-ingat, saya sekarang akan membuat persamaan garis.
di ruang atau di bidang sama aja kalau pakai vektor, cuma komponennya aja 2 atau 3. Nah, syarat yang diperlukan untuk mendapatkan persamaan garis adalah titik yang dilalui garis dan vektor yang sejajar dengan garis. Ya. Vektor yang sejajar. Arahnya berarti boleh berlawanan, boleh searah dengan garis. Jadi kalau saya gambar di sini, ini garisnya harus sejajar yang biru di atas. Nah, itu sejajar ya. Harus sejajar gitu. Nah, jadi harus punya titik yang dilalui garis dan vektor yang sejajar dengan garis. Ini dinamakan vektor arah garis ya. Sebenarnya garis nggak ada arahnya. Vektornya yang punya arah. Caranya sederhana. Kayak bidang. Kalau garis caranya gini. Pilih satu titik sembarang pada garis. Ya. Pilih titik sembarang pada garis. Kemudian bentuk vektor PQ. Karena ini sembarang jangan angka ya, yang Q itu sembarang titik. Kalau P titik tertentu. PQ akan sama dengan kelipatan dari vektor V, betul? Kan sejajar. Sejajar itu boleh berlawanan arah, boleh searah. Jadi T-nya ini boleh bilangan real, berapapun negatif juga boleh. Gitu ya. PQ pasti kelipatan dari vektor V. Ya, tulis saja PQ apa isinya. X min X0, Y min Y0, Z min Z0, itu ya, titik Q dikurangi titik P pada masing-masing komponen. T, V-nya vektor ABC yang juga diketahui ABC-nya. Nah, dari sini saya dapat X min X0 sama dengan TA tugas akhir. Y min Y0 sama dengan TB. Tidak bisa. Z min Z0 sama dengan TC. Nah, ini namanya bentuk ini persamaan parameter garis. Ya. Oke. Kemudian kalau T-nya kita eliminasi dari yang pertama saya hitung X min X0 dibagi A itu kan sama dengan T. Dari yang kedua T-nya saya dapat Y min Y0 dibagi B kan. Dari yang ketiga Z min Z0, jadi persamaannya ada dua persamaan kayak gini. Sama dengan dibagi C. Ini juga namanya persamaan simetrik dari garis. Jadi persamaan garis bisa ini simetrik atau ini parametrik. Oke, itu begitu ceritanya di slide ini ya. Mudah sekali ya. Ingat, jadi kalau bidang perlu satu titik dan perlu vektor normal. Kalau garis perlu satu titik yang dilalui garis dan vektor arah. Vektor arahnya berimpit juga nggak apa-apa ya. Kan vektor tuh bisa digeser-geser. Ya, ada vektor arah. Paham tidak Ayu Pramasti? Paham, Pak. M. Rafli? Paham, Mbak. Yolanda? Yolanda jadi nilai A semester ini ya. Yang rajin. Yolanda mana? Ya, Pak. Hilmi? Mana Hilmi? Tidak ada Hilmi. Oh, ada. Nabila? Mana Nabila? Iya, Pak. Oke. Sulaiman ada? Ada, Pak. Dava ada?
Ada, Pak. Oke, lanjut ya. Latihannya sekarang. Cari persamaan simetrik. Ini hanya mengulang yang atas saja, cuma pakai angka. Titiknya udah diketahui, vektor arahnya udah diketahui ya. Jadi persis mengulang yang tadi, coba kita lihat. Tapi jangan diapalin langsung dari sini. Diturunin kayak tadi, lebih gampang gitu ya. Coba kita lihat. Nah, tentukan persamaan simetrik garis L yang melalui titik P. Ini ilustrasi aja ini koordinatnya saya. Dan sejajar vektor V yang diketahui ini. Tadi prinsipnya adalah pilih satu titik di garis. Sebarang. Kalau sebarang dalam X, Y, Z. Artinya titik itu boleh yang mana aja mewakili setiap titik di garis hijau. Maka PQ kelipatan V. Boleh juga V kelipatan PQ juga boleh. Sama aja nanti ketemunya. Kenapa sejajar? Karena ini vektor arah. Vektor yang sejajar garis. Nah, udah PQ sama ini. Hitung aja sisanya. Nongol sendiri persamaannya. PQ, Q kurangi di P. Oke. Tuliskan per komponen. Ini persamaan parametriknya. Ada parameter T-nya. Persamaan simetriknya, T-nya dihilangin. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Cari persamaan garis yang merupakan perpotongan antara bidang ini dan bidang ini. Ingat, kalau dua bidang berpotongan, titik potongnya berupa garis ya. Nggak mungkin dua bidang berpotongan hasilnya hanya satu titik gitu, nggak bisa. Nah, idenya gimana? Ini ada bidang hijau dan bidang abu berpotongan di garis yang hitam agak sedikit tebal. Ingat, kita mau menurunkan persamaan garis yang merupakan perpotongan ini. Kembali, untuk mendapatkan persamaan garis, harus tahu satu titik yang dilalui garis dan vektor arah, vektor yang sejajar dengan garis. Gimana caranya? Ya cari titiknya, titik sekutunya. Kita cari titiknya 2 buah, bukan 1 buah. Kenapa? Karena satu titik untuk yang dilalui garis, titik satunya lagi untuk membentuk vektor arahnya. Kalau tahu 2 titik di garis persekutuannya, ya vektor arahnya kan tahu. Oke. Jadi cari 2 titik. Di mana? Ya harus memenuhi ini dan memenuhi ini. Kan namanya perpotongan. Jadi kita eliminasi aja salah satu. Dari persamaan ini, saya hilangkan X-nya dikali 2 yang ini. Ini supaya positif saya kurangi. Persamaan yang bawah dikurangi yang atas. X-nya habis. Ini 5 dikurangi min 2 jadi 7. 4 dikurangi min 10 jadi 14. 28 dikurangi min 28 jadi 56. Nah, tinggal satu persamaan dengan 2 bilangan nggak diketahui. Maka salah satu bisa dipilih bebas. Saya pilih apa ya? Ini udah nggak bisa diapa-apain, jadi pilih aja bebas. Memang ini solusinya kan nggak tunggal. Ini solusinya nanti garis. Ya, saya pilih Y-nya. Saya namakan Y1. Pilih Y-nya 0. Maka setnya 4 ya. X-nya berapa? Masukkan ke salah satu persamaan ini. Masukkan ke yang atas gitu. Nanti diperoleh X-nya. Kemudian ini baru satu titik. Sebutlah titik P itu ya. 0, 4, 3. Kemudian pilih lagi. Satu titik lagi. Saya pilih Y-nya 8. Supaya gampang aja nih ngitungnya berapa aja pilihnya. Maka setnya 0. X-nya dihitung lagi dari sini. Nah, X-nya dapat. Oke, saya punya perpotongannya di 3, 3, 0, 4
dan min 3, 8, 0. Urut ya X, Y, Z. Udah, tinggal kayak tadi kan? Jadi tinggal membentuk persamaan garis melalui titik P. Mau pakai melalui titik Q juga boleh. Mulai titik P. Vektor arahnya mana? Ya PQ dibikin. PQ. Kerjakan seperti soal nomor 1. Begitu. Vektor tuh enak, banyak membantu ya. Tapi kadang idenya susah. Oke, kita masuk yang baru. Hasil kali silang. Jadi kalau di depan kita udah membahas yang namanya hasil kali titik. Ya. Ada satu lagi di vektor itu yang namanya hasil kali silang. Cuma hasil kali silang didefinisikannya pada vektor di ruang. Jadi kalau dua komponen nggak ada hasil kali silang ya. Hasil kali silang dari dua buah vektor dengan dua komponen dibilang tidak ada. Hanya ada di ruang R3. Ada juga di ruang R4, tapi kita nggak bahas. Nanti kalau yang belajar vektor di tingkat 2, mungkin membahas hasil kali silang di ruang Rn gitu. Kalau sekarang nggak kebayang kan, R3 masih kebayang ruang tempat kita berada gitu ya. Kalau R4 nanti sumbunya ada 4. Gimana gitu. Tapi secara konsep dipakai di fisika kan. Ada ruang yang bergantungnya, dimensinya bergantung kepada X, Y, Z, juga waktu. Satu lagi sumbu. Tapi gambarnya nggak tahu gitu ya. Oke. Misalkan U vektor ini, ingat kalau vektor pakai kurung siku, dan V vektor ini. Hasil kali silang didefinisikan sebagai berikut. U kali V, itu caranya gini. Ini vektor satuan saya jajar, IJK. Ingat I itu 100, J itu 010, K itu 001. Vektor basis ya. Kemudian kalau U kali V ini urut harus. U kemudian V. Karena hasil kali silang itu U kali V sama V kali U beda. Nah, cara ngitungnya ini apa? Ini simbol pagar itu menyatakan determinan dari matriks ini. Cara ngitung determinan untuk matriks 3 kali 3 ada yang namanya cara Sarus, yang dikalikan ini, kalikan, ditambah yang ini, yang 3 komponen. Tambah yang ini, dikurangi yang ke arah sana. Tapi saya nggak akan pakai itu. Pakainya caranya gini. Yang pertama, ini I kita ambil. Kemudian iriskan, buang bawah pinggir-pinggirnya. Barisnya buang, kolomnya buang, tinggal 2 kali 2. Nah, maka kita hitung yang ini. Determinan yang matriks ini, yang 2 kali 2. Determinan matriks 2 kali 2 adalah ini kali ini dikurangi ini kali ini. Makanya di sini ini. U2V3 dikurangi U3V2. Dan ini hasilnya vektor pada arah vektor basis I. Kemudian yang J, kita iris J ini, iris. Tapi yang J ininya minus yang kedua ya. Minus J, isinya tinggal kayak tadi. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Itu adalah ini. Kemudian satu lagi yang K. K iriskan lagi. Positif lagi kalau K. K kali ininya determinan dari ini. Begitu. Ini adalah hasil kali silang U kali V. Ingat-ingat, hasil kali silang hasilnya vektor ya. Hasilnya vektor. Dan ini bisa kita tulis pakai kurung siku. Ini, koma ini gitu. Pakai kurung siku juga boleh. Nah, hasil kali silang tuh punya sifat U kali V akan tegak lurus U. Jadi
Saya gambarkan di sini. Kalau ini ada U dan V terletak di bidang gambar ini, di layar ini V. Nah, U kali V itu tegak lurus keduanya, atau jangan gini. Saya nggak kelihatan nanti. Ininya pengen mendatar saya. Nah, saya gambar di koordinat aja. Katakan ini ada vektor U di bidang ini. Dan ada vektor V juga di bidang X, O, Y. Dua-duanya di bidang X, O, Y. U, V. Maka U kali V itu hasilnya tegak lurus vektor U, satu lagi, dan tegak lurus vektor V. U kali V juga tegak lurus vektor V. Jadi tegak lurus keduanya. Berarti bentuknya kalau nggak ke atas ini, ya ke bawah sini ya. Tegak lurus keduanya. Nah, yang mana itu harus menggunakan hukum putaran baut. Caranya gini, dari ujung U ini diputar ke ujung V. Jadi kita putar dari ujung U ke ujung V. Jadi saya muter baut kayak gitu. Nah ya, kayak gitu. Maka bautnya akan gimana? Kalau diputar gitu, bautnya akan ke dalam ya. Jadi yang ini. Kalau saya punya baut, itu baut lurus, saya putar ke arah sana, seperti ini, U, V, maka bautnya akan turun ke bawah ya. Betul ya? Oke. Ini adalah U kali V. Tegak lurus U, tegak lurus V. Gitu. Oke. Akibatnya, kalau ini saling tegak lurus, berarti ini vektor kan tadi, hasilnya vektor. Ini hasilnya vektor. Di dot produkkan dengan ini, 0 ya. Kenapa? Pakai rumus cosinus. Vektor ini kali di dot produk dengan ini sama dengan panjang ini kali panjang ini kali kosinus sudut antaranya. Sudut antaranya 90 derajat. Kosinus 0. Jadi gini. Demikian juga yang V. Tegak lurus ini. Berarti V dot ini 0. Ini UV dan U kali V membentuk right hand triple itu yang tadi. Hukum putaran baut tadi ya. Nah, kemudian kalau di hasil kali titik kita punya rumus ini. Kalau hasil kali titik, kali V sama dengan panjang U kali panjang V cos theta. Ini hasilnya skalar ya, ini skalar. Nah, kalau di hasil kali silang, mirip rumusnya. U kali V, tapi karena ini hasilnya vektor, dihitung panjangnya. Panjangnya sama dengan mirip rumusnya. Kayak di atas. Itu. Sin alfa. Jadi yang atas kenapa nggak ada ini pagarnya? Karena ini udah skalar. Kalau ini panjangnya ya. Panjangnya. Jadi ada mutlaknya di situ. Oke. Kita lihat soalnya. Sebentar, bab ini masih banyak ya? Oh ya masih. Fungsi vektor. Oke. Cari persamaan bidang yang melalui 3 titik ini. Kita lihat. Ada 3 titik gitu ya di ruang. Cari persamaan bidang melalui 3 titik ini. Nah, ingat kalau bidang, persamaan bidang, kita harus minimal punya 1 titik yang dilalui bidang dan harus tahu vektor normalnya. Nah, kita mau bikin bidang.
yang melalui 3 titik ini. Berarti hitung dulu faktor titik yang dilaluinya tahu. Ya pakai aja titik P gitu ya. Salah satu. Vektor normalnya mana? Harus bikin vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Artinya tegak lurus PQ juga tegak lurus PR ya. Nah, makanya saya bentuk PQ ini. Q kurang P. PR, R kurang P. Kemudian kita hitung perkalian ini cross produknya. Hasil kali silangnya. Hasil kali silangnya kan tegak lurus PQ, tegak lurus PR. Jadi tegak lurus bidang. Nah, hitung. Kita hitung aja. Dan ini sebagai vektor normalnya ya. Jadi PQ kali PR saya namakan vektor normal. Ngitungnya ini. Ini bebas ya, mau kalau di sini mau vektornya RP kali vektor PQ boleh. Atau vektor QR kali vektor RQ boleh gitu ya. Ya yang gampang ini pilih PQ dan PR. Oke, ini dihitung kayak tadi. Ini I, ininya diiris, ini kali ini dikurangi ini kali ini. Yang J ininya minus. Minus, ini J, ini dibuang, ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Dan yang K ini kita buang, positif lagi tandanya. Ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Nah, saya biasanya nulisnya nggak seneng pakai IJK, panjang gitu kan. Enakan pakai kurung siku. Udah tahu N-nya? Oh, udah. Jadi saya akan bikin apa ini? N tegak lurus U ya, N tegak lurus PQ, N tegak lurus QR. PR. Jadi N vektor normal udah tahu, titik yang dilalui, pakai aja salah satu, udah tahu yang dilalui bidang. Udah persamaan bidangnya. Seperti biasa, pilih sembarang titik di bidang. X, Y, Z, ini mewakili titik yang manapun di bidang. Udah, PS kali N harus 0. PS itu tinggal dihitung aja. S kurangi P. X kurangi 1, Y tambah 2, Z kurang 3. Kalikan dengan vektor normal. Saya nggak lanjutkan, ini belum dikalikannya, tapi prinsipnya begitu. Oke. Jadi kembali idenya di sini menghitung cross product dan itu jadi vektor normal. Kalau ide itu nggak muncul ya macet deh. Oke. Periksa apakah hasil kali silang bersifat komutatif. Kita hitung aja masing-masing. U kali V, hitungannya gini ya, percaya aja udah. V kali U, kalau V kali U ininya V dulu baru U. Urutan nulis ininya. Kalau dihitung hasilnya ini, dan kita lihat ini itu minus dari ini. Ini minus dari ini. Ini minus dari ini. Jadi kesimpulannya UV itu minus dari VU. Jadi UV dan VU saling berlawanan arah. Oke. Yang ketiga, tunjukkan secara geometri, artinya secara gambar ya. Geometri itu. Panjang dari U kali V, kalinya cross ya, hasil kali silang, adalah luas ganjaran genjang yang ini dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Yang ini bisa nanti yang ini sendiri ya. Saya bahas yang ini. Oke. Tunjukkan ini. Ya, kita hitung aja luas jajaran genjang. Luas jajaran genjang adalah alas, berarti panjang V kali tinggi. Saya bikin tingginya, tarik garis dari sini ke sini. Oh, tingginya saya namakan H. Jadi panjang vektor V kali H.
H gimana ngitungnya? H itu panjangnya ya. Panjang H sama dengan panjang U kali cos alfa kan? Kali sinus alfa, sorry. Panjang H itu sama dengan panjang U kali sin alfa. Nah, ini apa? Ini tadi ada rumusnya. Nih. Panjang sin theta ya di soal alfa sama dengan ini. Gitu. Ini sama dengan V cross U. Panjang V cross U. Sama aja. Kalau V kali U dan U kali V kan hanya beda minus. Kalau dihitung panjangnya ya sama aja. Panjang V U kali U sama dengan panjang U kali V. Selesai, cuma gitu. Oke ya. Idenya tadi membentuk tinggi untuk luas. Tinggi ini dihubungkan dengan vektor ini. Gitu. Oke, yang ini sendiri satu lagi saya tinggal. Nah, kita istirahat dulu 3 menit ya karena masuk pasal baru. Sampai 10 lebih 10 mulai lagi. Saya belum. Oke, suara dan slide-nya masih aman? Aman, Pak. Aman. Oke, kita akan mempelajari ini mudah, yang ini mudah. Fungsi bernilai vektor dan gerak sepanjang kurva. Ceritanya apa? Ceritanya gini. Ada sebuah partikel bergerak sepanjang kurva ini ya. Yang biru nih partikel. Di ruang gitu katakan. Mau di bidang juga sama aja. Nah, sekarang posisi si partikel setiap saat dinyatakan oleh vektor yang pangkalnya di 0, ujungnya di tempat partikel tersebut berada. Katakan pada suatu T tertentu, dia sampai di titik P. Ya. Maka posisinya kita nyatakan sebagai RT. Nah, RT ini tentunya ada komponen X, komponen Y, dan komponen Z-nya ya. Jadi RT ini kita lihat fungsi dari sebuah vektor ya. Vektornya fungsi masing-masing komponen. Karena X, Y, Z-nya berubah-ubah selama partikelnya bergerak. Nah, dari sini kita akan memunculkan fungsi bernilai vektor. Jadi variabelnya bilangan real kayak biasa, ini fungsi ini. Tapi komponennya ada 3 atau 2 tergantung di bidang atau di ruang. Yang ini fungsi bernilai vektor di bidang. Yang ini fungsi bernilai vektor di ruang gitu ya. Hanya bedanya ada itu aja. Fungsinya ada 3 atau 2. Dengan cara vektor ini akan memudahkan kita. Gini. Kita kuliah sampai jam berapa ya? Waktunya. 10:30, 10:30, jam 11 lah ya. Maksimum. 1,5 jam. Nah. Oke, selanjutnya akan dibicarakan fungsi bernilai vektor di ruang. Kalau di bidang ya kalian tinggal hilangkan aja komponen ketiganya. Nah, pertama mengenai konsep limitnya. Apa artinya limit dari fungsi bernilai vektor? Nah, limitnya itu artinya limit tinggal dihitung limit masing-masing fungsinya ya. Bentar, ini ada yang perlu ditolong kayaknya. Oke. Limit masing-masingnya. Kemudian kalau turunannya nanti gimana cerita? Katanya selanjutnya akan dibicarakan fungsi bernilai vektor di ruang.
Tapi ini di bidangnya, ya pokoknya hanya 2 dan 3 komponen aja lah. Misalkan F fungsi bernilai vektor. Maka turunannya juga gampang hitungnya. Tinggal turunan masing-masing aja. Gitu ya. Integralnya, integral masing-masingnya aja. Gitu. Oke. Nah, sifat-sifatnya, sebenarnya sifat-sifat itu kalau udah teratur, nggak diapalin juga kita apal. Yang perlu hati-hati tuh kalau tidak teratur. Maksud tidak teratur misalkan hasil kali silang. Vektor U kali vektor V sama vektor V kali U itu beda. Berlawanan tanda. Nah, itu kita harus ingat. Kalau yang udah teratur, nah kayak turunan dari jumlah sama jumlah masing-masing, ya udah kita lupakan juga. Kalau make, udah aja anggap kuliah jumlah masing-masingnya gitu. Udah betul pasti. Itu maksud saya. Teratur ini. Konstanta kali vektor diturunkan seperti ini. Turunan dari apa ini? Turunan dari fungsi skalar ini kali vektor sama aja kayak perkalian biasa. Turunan ini kali ini. Oh ya, saya nulisnya dibalik. Turunan ini kali ini. Ditambah ini tetap kali turunan ini. Turunan ini tadi apa? Ya 2 komponen atau 3 komponen. Seperti di sini. Turunan masing-masing. Turunan vektor dot vektor. Ini hasil kali titik. Ini ingat bahwa hasil kali titik skalar. Ya turunannya juga haruslah hasilnya skalar juga. Nah sama aja rumusnya. Turunan ini kali ini ditambah ini kali turunan ini. Udah kayak aturan kali biasa ya. Turunan komposisi sama. Coba saya ingatkan lagi ini. Kalau fungsi biasa. Saya punya F fungsi U. U-nya fungsi dari X. Maka df dx kita ngitungnya df du kali du dx ya. Atau kalau df du bisa kita tulis f aksen u. Du dx u aksen x. Ingat kalau notasi aksen tuh berarti diturunkan terhadap ini. Jadi f aksen bukan df dx. F aksen tuh turunan ke variabel yang langsung ada di dia. df du ini. Ini turunan u terhadap x. Kalau ini nggak boleh ditulis gini. Nggak jelas turunan terhadap apa. Ya harus nulisnya itu atau boleh juga gini. Turunan f terhadap x. Nah di vektor sama aja. F fungsi h, h-nya fungsi dari t. Maka turunan fungsi vektor ini terhadap T adalah, ingat ini artinya DF besar DF DH, ini kan variabel langsungnya kali DH DT. Kita lihat contoh. Ini masih banyak. Ini banyak juga. Enggak, tinggal segini. Contoh. Diberikan F besar ini. Ini gampang, jadi saya langsung buka aja ya. Jawabannya langsung dibuka. Diberikan fungsi vektor ini. Tentukan F aksen T. Ya, tinggal turunkan aja tiap komponennya. Turunkan ini menjadi 2T tambah 1. E pangkat T tetap E pangkat T. Saya nulisnya pakai kurung siku ya. Pakai IJ itu saya rada nggak senang. Panjang. Turunan 2 ya turunkan lagi. Oh, saya ngitung ini dulu. Di titik 0 masukkan T-nya 0. Turunan 2 ini turunkan aja. 2 ini menjadi 2. Ini E pangkat T. Masukkan turunan 2-nya di 0. Nah, tentukan sudut antara ini. Sudut antara ini pakai rumus kosinus.
ini kali ini dibagi panjang masing-masingnya. Itu. Ya, cos tetanya arcus cos gitu ya. Cos theta ini tetanya cos min 1 dari ini. Tentukan turunan dari ini sebagai perkalian aja. 3T kuadrat kali F ditambah T pangkat 3-nya tetap kali F aksen. Tinggal kita hitung 3T kuadrat kali F semula. F semula ini. Saya tulis dalam kurung siku. Ditambah T kuadrat. Ini diturunin. Tadi udah ada ini turunannya. Pasang di sini. Tinggal jumlahkan komponen yang bersesuaian. Integral. Ya integralkan aja masing-masing suku. Ini integralkan. Ini integralkan. Masukkan batasnya, tetap hasilnya ya vektor ya. Oke, begitu. Ngecek absen dulu. Muhammad Raka mana? Pak. Hamzah. Ya, Pak. Erika. Erika mana? Iya, Pak. Dika. Kenapa, Pak? Ya, ngabsen aja. Ada itu. Waode. Mana Waode? Iya, Pak. Waode belum bersuara dari awal. Kenapa nggak bersuara, Waode? Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya mau, aduh, gambarnya udah rusak, dicoret-coret ya. Sebentar, saya hapus dulu ya coretan-coretannya. Susah saya menjelaskannya kalau sudah dicoret-coret gini. Kok nggak bisa dihapus ya? Yang hijau kok nggak bisa dihapus ya? Saya nggak punya gambar originalnya jadinya. Udah diginiin tuh, coba nggak mau kehapus dia. Ini. Bentar, sabar. Pus, meong. Pus. Oke. Gini ceritanya. Yang mau digambarkan di sini itu mau menunjukkan bahwa kalau ini yang merah lintasan sebuah partikel, pada saat T posisinya di sini, partikelnya di sini, jadi dinyatakan sebagai fungsi vektor, dia posisinya RT ini. Kemudian setelah T ditambah H, jadi beberapa detik kemudian, dia sampai sini. Jadi posisinya RT tambah H. Nah, mau ditunjukkan bahwa vektor kecepatan itu sama dengan garis singgung dari kurva merah. Coba kita lihat. Kenapa demikian? Perhatikan ya. Nah, udah ini aja dulu vektor V. Kecepatan adalah turunan dari vektor posisi ya. Review lagi sedikit. 21. Jadi kecepatan itu sama dengan turunan kalau posisi S ya S aksen T gitu kan. S ini posisi atau jarak tempuh. Sama dengan limit, pakai definisinya, S T ditambah, sorry, posisinya saya ikuti vektor jadi vektor R ya. R aksen T ya. R, kok R besar? Nih,
posisi partikel R ya tadi. Coba ya R. Oke. Sama dengan R T tambah H min RT dibagi H, gitu kan? Nah, kita lihat di sini. Jadi ini adalah kecepatan. Dengan H menuju 0. Jadi ini tak lain adalah sama dengan garis singgung dari kurva, kan? Betul? Vektor singgung dalam hal ini. Jadi bayangkan ya, kalau saya crop dulu ini gambarnya, dengan tulisan limit inilah. Oke, saya crop. Kurang V-nya udah ketulis, ya biarin aja. Tadi VT gitu ya. Ini. Ini nggak mau pindah. Bentar. Posisikan dulu yang betul. Ini V ya tadi. Nah, kita lihat. RT tambah H vektor ini. RT vektor ini. Jadi ini kurang ini adalah vektor ini ya. Kenapa? Karena kita lihat. Ini tambah ini sama dengan yang ini. Berdasarkan ujung-ujung vektornya. Yang RT ditambah vektor biru sama dengan ini. Jadi vektor biru sama dengan vektor ini RT tambah H dikurangi RT. Untuk apa ngitung itu? Untuk menentukan ini arahnya. Arahnya adalah seperti biru, tapi H-nya menuju 0. Kalau H-nya menuju 0, berarti vektor ini itu sebenarnya kalau H-nya menuju 0, dekat sekali dengan sini ya. Menuju 0. Jadi vektor birunya ke sana. Gitu. Nah, ini kok jadi hijau. Vektor birunya ke ini, ujung-ujung ini. Menjadi vektor singgung terhadap kurva merah. Nah, itu menunjukkan bahwa kecepatan sama dengan arahnya vektor singgung dari lintasan. Jadi kalau lintasannya merah, maka kecepatannya di setiap titik sama dengan vektor singgungnya. Ya berubah-ubah karena arahnya bisa. Waktu sampai di sini, mana kecepatannya? Ya ke sana. Waktu di sini, kecepatannya mana? Ke sana. Kalau gerak melingkar, kecepatannya berubah terus di setiap titik. Ya. Nih, di sini. Pokoknya searah garis singgungnya. Oke, itu menunjukkan itu. Lupa bukti ininya nggak apa-apa. Cukup tahu bahwa vektor kecepatan itu sama dengan vektor singgung dari lintasan partikelnya. Dengan cara yang sama nanti vektor percepatan itu arahnya kebalikannya ke dalam dari vektor posisi. Kalau vektor posisi ke sana, vektor percepatan ke dalam sana. Itu yang menyebabkan kalau kita punya benda yang bergerak melingkar beraturan dengan laju tetap, atau lajunya nggak tetap juga boleh, maka vektor percepatannya tuh ke sana. Vektor posisinya ke sana ya, vektor posisi partikel. Nanti vektor percepatannya ke dalam. Kita akan lihat lewat hitungan nanti. Oke. Latihan. Ini saya akan jalankan manual. Oke. Nah, sebuah titik P bergerak sepanjang lingkaran berjari-jari R dengan laju omega radian per detik. Ada gambarnya nggak ya? Aduh, ngintip dulu ke sini ya, lihat gambarnya supaya bisa saya crop.
Nah, saya perlu gambarnya, tapi tanpa embel-embel ginian. Gambarnya dihapus dulu ininya. Saya perlu lingkarannya aja. Oke. Jawab soal ini. Oke, sebuah titik P bergerak sepanjang lingkaran jari-jari R. Jadi ini R gitu ya. Ini min R, R, min R. Nah, lajunya omega, ini konstanta ya, omega radian per detik. Berarti 1 detik dia menempuh sebesar sudutnya omega. Anggap aja geraknya ke arah sana ya, bisa juga ke bawah. Di ke sana anggap. Kedudukan awalnya ada di titik ini. Kenapa nggak ada warna ini ya? Ini pewarnanya 2. Ini saya ganti warnanya. Mana kamu teh warna? Warna ini saya maunya. Oke. Nah, jadi awalnya ada di posisi situ. Nggak kelihatan. Warna biru mana ya? Biru tidak ada. Nah, ini hijau. Ini ganti biru aja. Sebentar. Biru tua. Biru tua. Oke. Jadi awalnya dia posisinya di situ. R,0. Bergerak dengan kecepatan sudut segini. Tentukan kecepatan dan percepatannya. Pada saat ini tinggal nanti dimasukkannya. Kalau mau ngitung kecepatan, kita perlu posisinya. Ya. Karena dari laju ini nggak bisa, karena laju hanya besar kecepatannya aja. Jadi kita hitung dulu posisinya. Nanti diturunkan jadi kecepatan, turunkan sekali lagi jadi percepatan. Nah, posisi partikel setiap saat berarti apa? Fungsi dari vektor ya. Berapa ini? Berapa? Kan ini di bidang, jadi posisinya X-nya berapa, Y-nya berapa. Gimana mendapatkannya? Kalau 1 detik menembus omega radian. Kita lihat. Ini. Kalau pusing, kita bikin tabel aja. Kalau T-nya 1 detik, berapa X-nya? Berapa Y-nya? Kalau 1 detik berarti sudutnya menempuh omega radian. Berapa sih X-nya? Ya turunkannya ke sini. Berapa ini? Berapa Y-nya? Ini tadi jari-jarinya R. Berarti X-nya 1 detik ya, T-nya. Sorry. T-nya 1, sudutnya yang ditempuh omega, X-nya sama dengan R cos omega kan ya, panjang X ini. Cos omega. Y-nya tinggi ini R sin omega. Kalau T-nya setengah detik, sudut tempuhnya berapa? Baru setengah omega. X-nya R cos setengah omega. Y-nya R sin setengah omega. Kalau T-nya sembarang, sudutnya berapa? Omega T kan? 1 detik omega. T detik, ya omega T. Maka posisinya R cos sudutnya omega T, sudut tempuhnya. Ini sudut maksudnya sudut yang udah ditempuh. R sin omega T gitu ya. Jadi saya
punya ini R cos omega T, R sin omega T. Vektor. Nah, selanjutnya tinggal diturunin aja kecepatan dan percepatannya. Saya pakai jawaban aja ya, supaya nggak nulis banyak. Lanjut ke sini. Oke. Sudut yang ditempuh setelah T detik adalah sekian. Maka posisinya, posisinya jangan pakai R ya. Tadi di sini saya pakai R apa? Kan R itu untuk jari-jari, pakai S. Supaya nggak bentrok ini R. Apa maksudnya? Baik. Posisinya adalah S. Adalah R cos sudut tempuh, R sin sudut tempuh setelah T detik. Maka apa? Kecepatannya turunin aja. Percepatannya turunin lagi terhadap T. Kecepatan dan percepatannya saat T setengah, masukin T-nya setengah. T setengah didapat ini. Dan ini. Nah, sebentar. Ini udah kecoret-coret lagi. Apaan gitu ya. Nah, itu. Nah, kita lihat bahwa vektor kecepatan tuh arahnya, ini minta gambarkan, vektor kecepatan itu sesuai garis singgung. Wah, susah. Harus dikerok lagi. Karena saya nulis di situ susah. Ini hasil hitungannya. Crop lagi. Ini dihapus. Wow, gede. Gimana nih gede gini? Set. Masih kurang kecil. Supaya kelihatan semua. Nah, maka vektor kecepatannya adalah searah garis singgung. Ini kecepatan arahnya. Percepatannya kita lihat. Kalau ini saya rumuskan lagi. Saya keluarkan min omega kuadratnya. Min omega. Ini menjadi R cos omega per 2. R sin omega per 2. Nah, sedangkan posisinya waktu T-nya setengah, itu posisinya sama dengan R cos T-nya setengah ya. Omega per 2, R sin omega per 2 juga. Kita lihat vektor posisi ini, waktu T-nya setengah, katakan T-nya setengah sampai di sini, di titik P, posisinya ini, percepatannya lihat searah. Ini dan ini sama. Tapi ini ada minus. Sorry, berlawanan arah. Jadi kalau posisi partikelnya dinyatakan S itu ke sana, panahnya, percepatan arahnya kebalikannya. Yang percepatan ke arah dalam. Nggak bisa ganti warna lagi, biasa macet. Ya. Karena ini apa? Ini sama dengan vektor posisi. Ini percepatan minus ya sekian kalinya dari posisi. Tapi yang penting ini minus ya. Begitulah gerak melingkar beraturan, vektor percepatannya selalu mengarah ke tengah. Kalau posisinya ada di sini, yang saya gambar, percepatannya ke sana. Percepatannya gunanya untuk merubah arah supaya selalu bergerak di lingkaran. Oke, lagi. Lagi. Dikit lagi. Oke, satu lagi ya. Ini buka aja lah. Nggak terlalu susah. Diberikan sebuah kurva di ruang
dengan persamaan ini. Sebentar. Oh iya. Dan persamaan ini. Cari persamaan garis singgungnya saat T-nya 2. Nah, ingat kalau persamaan garis singgung, berarti kita mau membentuk persamaan garis. Persamaan garis itu perlunya apa tadi? Titik yang dilalui oleh garis dan vektor arah. Jadi saya tentukan dulu pada saat T-nya 2, titiknya di mana? Dia nyampe di mana ini? Oke, saat T-nya 2, dia sampai vektor posisinya ini, berarti titik singgungnya adalah 228/3. Titik ya, ini titik. Kalau ini dari titik 00 ke sini vektor posisinya, si partikel. Titiknya udah tahu, vektor arahnya mana? Ya vektor singgung di sini kan. Vektor singgung turunan dari posisi. Saat T-nya 2. Jadi diturunkan dulu. Vektor singgung. Ini saya salin dulu tadi, tapi nanti hilang lagi. Titik P ini ya, diingat. Samalah dengan ini, cuma berupa titik. Vektor singgungnya dr dt. Sama dengan, turunin aja ini. 1, ini T, ini T kuadrat. Vektor singgung saat T-nya 2, kita masukkan ini. Nah, udah punya vektor arah, punya titik yang dilalui, caranya gimana tadi? Pilih sembarang titik di garis tersebut. Misalkan Q sembarang titik di garis. Maka vektor PQ kelipatan dari vektor arah. Vektor arahnya ini. Vektor arah tuh nggak tunggal ya. Kelipatan ini juga boleh. Pokoknya berlawanan arah juga boleh. Udah. PQ itu tinggal X-2, Y-2, Z-1/3 sama dengan kelipatan dari ini. Karena T-nya udah dipakai sebagai waktu, maka kelipatannya saya nggak pakai T. Pakai ya pokoknya skalar. Kelipatan dari ini. Vektor PQ apa ini teh? Kok jadi gini? Vektor PQ harusnya titik P dikurangi titik Q ya. Kok gini nulisnya ya? Ya, mendingan pakai PQ tadi. PQ ya ke bawahnya sih betul ya. Ininya XYZ tadi XYZ. Bentar lagi kuliah, bentar lagi. Bentar kuliah dulu. Nanti saya ngontak. Lagi kuliah. Nanti saya ngontak ya. Nah, vektor PQ itu sebenarnya tadi Q kurangi P ya. Ini kurangi 2, Y kurangi 2, Z kurangi 8. Itu jangan pakai ini. Ngapain vektor kurang vektor itu ya. Jangan pakai ini. Harusnya dari sini tadi nulisnya PQ itu. Langsung ke sini PQ itu. Sama dengan kelipatan vektor arah. Vektor kecepatan. Udah tinggal disusun aja. Kaliin satu-satu. Nongol. Ini persamaan parameter garis. Yang ini persamaan parametrik. Lambdanya dihilangkan. Tadi waktu di teorinya saya pakai T di sini. Sekarang pakai lambda. Karena T-nya dipakai untuk waktu. Begitulah ceritanya. Oke. Habislah pasal vektor. Kita nanti pindah ke fungsi 2 peubah. Beberapa saya ada videonya nanti. Oke, sampai situ ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, saya stop dulu recording.